Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Stevi sebagai dosen pengampu pada mata kuliah stimulasi sumur. Di sini kami akan mempresentasikan tugas Project Based Analisis Program Stimulasi. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari Nabil Muhammad Fatah, Darul Baca Aritonang, dan saya sendiri Dinota Hidayat. Untuk outline yang akan kami bahas di sini, yang pertama ada pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, batasan masalah, kemudian ada metode dan perhitungan, ada kemudian pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, latar belakang, produksi minyak dan gas pada awalnya berlangsung secara natural flow karena tekanan reservoir yang masih memadai. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan tersebut menurun sehingga sumur tidak lagi mampu mengalir secara alami. Kondisi ini ditambah munculnya gejala seperti penurunan laju produksi dan nilai skin yang positif, menunjukkan adanya kerusakan formasi yang menghambat aliran fluida menuju permukaan. Situasi tersebut menuntut penerapan well stimulation, yaitu serangkaian metode untuk mengembalikan kemampuan aliran sumur. Stimulasi dilakukan untuk mengatasi berbagai bentuk hambatan aliran seperti formation damage, penyumbatan pori, persipitasi parafin atau asphaltin, scaling, dan menurunnya permeabilitas formasi. Metode stimulasi yang umum digunakan meliputi hydraulic fracturing yang membuka rekahan dengan tekanan tinggi, serta ada oxidizing yang menggunakan larutan asam, baik dalam bentuk matrix oxidizing, acid fracturing, maupun acid washing untuk membersihkan atau melarutkan material penyumbatan, ataupun dengan chemical injection. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada mengevaluasi pengaruh injeksi aromatik solvent terhadap peningkatan kinerja produktivitas sumur KMMX melalui analisis kurva IPR sebelum dan sesudah distimulasi. Kemudian ada menilai efektivitas aromatik solvent dalam menurunkan wax content serta viskositas minyak, serta dampaknya terhadap peningkatan produktivitas. Yang ketiga ada menganalisis perubahan skin factor pasca stimulasi dan faktor-faktor penyebabnya terkait kondisi fluida dan formasi. Ada menilai perubahan produktivitas indeks atau PI untuk memastikan keberhasilan stimulasi dalam meningkatkan kemampuan alir sumur. Kemudian ada menentukan kebutuhan volume chemical, pada hal ini digunakan toluen dan mutual solvent berdasarkan perhitungan displacement volume. Kemudian ada melakukan analisis keekonomian stimulasi, termasuk estimasi biaya chemical dan waktu pengembalian modal. Adapun batasan yang kami angkat di sini adalah yang pertama, pembahasan masalah hanya difokuskan pada sumur KMMX formasi KAIS. Kemudian metode stimulasi yang dikaji terbatas pada injeksi aromatik solvent, toluen, dan mutual solvent. Parameter evaluasi kinerja sumur dibatasi pada IPR, laju produksi, wax content, viskositas, skin factor, dan PI. Perhitungan kebutuhan chemical hanya berdasarkan displacement volume dan rasio campuran yang digunakan. Analisis ekonomi hanya mencakup biaya chemical, estimasi waktu pengembalian modal. Seluruh analisis didasarkan pada data laboratorium dan data lapangan yang tersedia. Selanjutnya ada metode yang digunakan adalah dengan stimulasi chemical injection dengan jenis chemical aromatic solvent, toluen, saline, dan musol, dan juga dilakukan perhitungan perbandingan menggunakan chemical gabungan antara parafanik dan aromatik. Parafinik sendiri memiliki struktur kimia berupa rantai karbon lurus atau bercabang CnH2n plus 2, kemudian memiliki solubility parameter yang cocok dengan parafin atau wax, kemudian lebih aman, kurang toksik, dan volatilitas lebih rendah dibanding aromatic solvent, kemudian efektivitas terutama untuk wax, tapi kurang efektif untuk asphaltin atau resin. Aromatic solvent efektif dalam melarutkan deposit hidrokarbon berat yang tidak dapat dibatasi oleh dan tidak dapat diatasi oleh pelarut alifatik atau parafinik biasa.
Selanjutnya di sini adalah perhitungan. Yang pertama ini data perhitungannya. Ada sifat fisik fluida sumur yang terdiri dari SB oil, lalu viscositas oil, lalu ada faktor volume, volume faktor fluida, lalu ada sifat fisik batuan yang terdiri dari permeabilitas dan porositas. Lalu juga di sini terdapat data permasalahan sumur, yaitu wax content dan scaling index. Nah, di sini diketahui bahwa wax kontennya 21,30%, cukup besar, dan scaling indeksnya itu 2,6, 2,06 di atas 0, yang artinya terjadi scaling. Dan di sini juga ada data sumur yang didapatkan dari data well diagram. Baik, next. Nah, selanjutnya adalah tahap pertama adalah perhitungan IPR. Di sini kami menggunakan IPR Wiggins dikarenakan pada sumur diketahui adalah memproduksi tiga fasa. Dan dengan water cut yang tinggi serta adanya pengaruh dari skin factor, maka IPR yang paling bagus dan baik digunakan adalah IPR Wiggins. Karena jika pakai IPR Ujo, dia kurang baik jika dihitung skin faktornya. Nah, pertamanya kita menghitung PWF, itu berdasarkan dari mid per flow dengan dikurangi data dari dynamic fluid level, itu dari data sonolog, ya, lalu dikali gradien tekanannya, itu didapatkan dari data BHP. Di sini kita menghitung sebelum stimulasi dan didapatkan PWF-nya 190 6 psi, lalu PR-nya juga, tapi untuk tekanan reservoir itu dicari dengan menggunakan data yang statik dari sonolog. Lalu selanjutnya menghitung QOmax. Jadi pada IPR Wiggins ini dicari QOmax terlebih dahulu, lalu QWmax, barulah Q totalnya itu merupakan Qmax-nya. Nah, setelah mendapatkan itu, kita menghitung skin factor. Nah, di sini menghasilkan hasil yang minus, yang berarti pada sumur itu sebelumnya itu tidak terjadi kerusakan pada formasi, tidak terjadi kerusakan pada sumur bor. Dan di sini kita ketahui productivity index-nya itu berada di angka 4,8, itu yang menandakan sumur ini memproduksi cukup baik. Baik, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya sama seperti sebelumnya, rumusnya. Akan tetapi di sini datanya yang digunakan adalah data pos dari BHP-nya sendiri dan PRPWF-nya itu berbeda dibandingkan dengan data sebelumnya. Dan di sini juga skin factor itu dicari menggunakan rumus 0,00708 dikali permeabilitas dikali tebalan reservoir dikali tekanan reservoir dikurang PWF, lalu dibagi dengan laju alir produksi dikali viskositas minyak dikali faktor volume fluida, lalu dikurang len dengan radius dari pengurasan dibagi radius sumur. Nah, didapatkan skin faktornya setelah stimulasi itu 6,33. Dan productivity index-nya terlihat meningkat setelah dilakukan stimulasi. Namun juga skin faktornya meningkat. Selanjutnya. Dan selanjutnya kita menghitung volume displacement. Ini berguna untuk mengetahui seberapa banyak chemical yang kita injeksikan. Nah, di sini pertama kita mengetahui kapasitas tubing terlebih dahulu. Jadi kapasitas tubing ini adalah eh, volume dari si tubingnya per satuan panjang. Dan di sini satuan panjangnya adalah feet. Nah, di sini 0,00578 ya, diketahui, rumusnya dapat dilihat sendiri. Lalu di sini kita mencari juga kapasitas casingnya menggunakan inside diameter casingnya. Setelah diketahui kapasitasnya, kita mencari volume tubing dan volume casing. Nah, itu dikali dengan panjang dari akhir tubingnya, end of tubing, EOT. Lalu untuk casingnya juga sebenarnya itu menggunakan kedalaman tubing, namun karena kedalaman tubing dan end of tubingnya itu sama, makanya diasumsikan nilainya sama. Dan setelah didapatkan, maka volume displacement-nya ditemukan 17,768 barel. Next. Baik, selanjutnya di sini adalah perhitungan profil IPR. Tadi kita sudah mencari QMax, QWmax, sehingga mendapatkan Qmax-nya, dan mendapatkan skin factor dan productivity index.
Nah, di sini ya, setelah diketahui key max-nya, kita dapat mencari dengan mengasumsikan PWF-nya. Di sini setelah kita asumsikan PWF-nya dan ditemukan key totalnya, maka kita akan bisa membuat kurva dari IPR-nya itu sendiri. Dan di sini terlihat IPR setelah stimulasi menunjukkan peningkatan perolehan minyak. Di sini adalah perhitungan ekonominya. Kita menghitung biaya dari chemicalnya itu sendiri dan biaya balik modalnya. Pertama, di sini kan kita memakai toluene dan musol atau mutual solvent. Dan di sini untuk perbandingan kedua pada sumur KMM1 yang berdekatan dengan KMMX itu dapat kita jadikan perbandingan juga. Nah, setelah dicari perbandingan, untuk yang sumur KMM1 itu menggunakan solar. Solar ini merupakan parafinik solvent, sedangkan yang musol, silen, dan mutual solvent dan toluene itu adalah aromatik solvent. Nah, di sini diketahui bahwa aromatik solvent ini lebih mahal daripada parafinik solvent. Dan setelah dicari tahu harganya totalnya itu yang untuk sumur X ini dengan taulen dan musol itu ditemukan 137.734.945,80 rupiah. Nah, yang menggunakan parafinik dengan kombinasi aromatik itu menghasilkan biaya total itu 106.877.742,60 rupiah. Nah, sehingga didapatkanlah payback periodnya itu 11 hari untuk yang biaya chemicalnya menggunakan aromatik dan jika kombinasi itu hanya 9 hari saja. Baik, untuk selanjutnya akan saya teruskan yaitu untuk analisis dan pembahasan permasalahannya itu di sumur KMMX. KMX merupakan salah satu sumur yang ada pada formasi kais. Diketahui bahwa formasi ini merupakan formasi yang didominasi oleh batu gamping pada sistem reservoirnya. Diketahui juga bahwa sumur KMX ini memproduksi minyak berat dengan viskositas yang sangat tinggi sehingga minyak akan sulit bergerak dan menimbulkan banyak minyak berat yang menempel pada dinding pori dan mengendap menjadi wax. Wax merupakan permasalahan yang umum dijumpai pada sumur yang mengandung parafin yang dapat mengkristal membentuk wax. Wax ketika reservoir mengalami penurunan temperatur. Batu gamping merupakan batuan sedimen yang terbentuk pada laut dangkal yang akan kaya material organik seperti karbonat CaCO3. Hal ini dibuktikan oleh data lab KMMM dan KMMX yang ada, di mana diketahui bahwa sumber KMMX mengandung unsur Na, Ca, Mg, Ba, Cl-, SO4, CO3-, dan HCO3-. Unsur-unsur tersebut dapat saling berikatan membentuk mineral terlalu menyebab terjadinya scaling pada reservoir terutama karbonat CaCO3. Data scaling index yang mencapai 2,06 pada suhu 60 derajat Celcius dan 1,76 pada suhu 25 derajat Celcius tergolong besar dikarenakan berada di atas nilai 0. Menandakan sudah terjadi scaling oleh unsur pada data tersebut, terutama mineral karbonat yang merupakan hasil presipitasi kimia dari larutan. Kedua masalah tersebut yang terdapat pada sumur KMMX formasi KAIS. Untuk metode stimulasinya, stimulasi pada sumber KMMX yang dilakukan dengan chemical injection menggunakan aromatic solvent, yaitu toluene, silen, musol, karena terdapatnya wax atau parafin bersifat nonpolar dan tidak dapat dihilangkan dengan acidizing. Acidizing hanya efektif untuk scaling. Komposisi terbaik di KMMX adalah toluene berbanding musol, yaitu di mana bandingannya itu 40% untuk toluen, 60% untuk musol. Hasil stimulasi menunjukkan penurunan wax dari 21,37% menjadi 0,36% di KMM X dan 0,32% di KMM 1, serta penurunan viskositas dari 220,28 centipoise menjadi 3,68 centipoise di KMMX dan 3,33 di centipoise di KMM 1. Karena jarak kedua sumber hanya plus minus 50 meter dari barat KMM1 untuk KMMX-nya. Karakteristik reservoir diasumsikan sama. Kombinasi parafinik plus aromatic solvent terbukti paling efektif karena menghasilkan penurunan viskositas dan wax yang lebih besar. Untuk selanjutnya itu perhitungan IPR-nya.
Berdasarkan data BHP, sumur KMMX memproduksi tiga fase gas minyak air. Indikasi gas terlihat dari pressure gradient yaitu kurang dari 0,130. Sementara produksi didominasi air akibat water cut yang tinggi. Adanya kerusakan reservoir menciptakan skin factor sehingga digunakan model IPR Huygens yang sesuai untuk tiga fase. Untuk nilai Mitterfoh-nya berada di 728,35 feet dengan pressure gradient 0,7373 menunjukkan gradien dari minyak. Untuk data DFL menghasilkan PWF atau tekanan sumur air itu sebesar 150,60 psi sebelum stimulasi dan sesudah stimulasinya itu 157,24 psi. Untuk data SFL untuk nilai reservoirnya yaitu sebesar 242,97 psi untuk sebelum stimulasi dan 234,79 psi untuk setelah stimulasi. Berdasarkan PR dan PWF diperoleh Qmax atau laju produksi maksimum yaitu sebesar 933,72 barel per day sebelum stimulasi dan untuk setelah stimulasinya itu 959,58 barel per day yang menunjukkan peningkatan laju alir minyak pasca stimulasi. Untuk nilai setelah stimulasi menunjukkan IPR yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum adanya stimulasi. Dengan maksimum Q minyak adalah atau net minyaknya itu sebesar 32,46 barel oil per day pada sebelum stimulasi dan 4,06 barel oil per day untuk setelah stimulasi. Berikut grafik IPR-nya yang dimana setelah stimulasi akhirnya meningkat untuk eh, eh, laju produksi maksimumnya. Untuk skin factor, setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai skin minus 3,99 saat sebelum stimulasi, yang menandakan dengan viskositas 228,28 centipoise tidak ada kerusakan di sekitar sumur. Namun diketahui bahwa scaling index dari sumur KMMX adalah 2,06 berarti ada indikasi scaling pada reservoir. Dengan tingkat viskositas yang tinggi akan menyebabkan scaling terangkut minyak berat. Setelah dilakukan stimulasi menggunakan toluene dan mutual solvent, didapatkan pengurangan wax content dan viskositas minyak menurun menjadi 3,68 centipoise, menandakan keberhasilan stimulasi dalam menghilangkan wax dan memperbesar laju dari minyak. Namun, aromatic solvent tidak dapat melarut scaling karbonat yang terbentuk. Maka dari itu, nilai skin factor setelah stimulasi meningkat menjadi 6,33 yang menandakan lebih besar dari nol yang menandakan adanya formation damage. Hal itu disebabkan menurunnya viskositas minyak akan melepas partikel karbonat dalam minyak dan bergerak menyumbat pori di sekitar lubang bor meskipun produksi minyak meningkat. Untuk selanjutnya itu di Productivity Index. Hasil perhitungan menunjukkan Productivity Index meningkat dari 4,8 sebelum stimulasi menjadi 5,03 setelah stimulasi. Menandakan stimulasi berhasil meski meningkatnya tidak besar. Nilai skin setelah stimulasi masih lebih tinggi sehingga jika diatasi, PI dapat meningkat lebih jauh. Berdasarkan klasifikasi A-Brown 1984, Productivity Index-nya sumur ini tetap tergolong baik sebelum maupun sesudah stimulasi. Dengan sisa cadangan 1707,80 mstb, sumur masih berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan. Untuk volume displacement-nya yang akan dicari atau yang akan diinjeksikan chemical sebanyak apa? Yang pertama itu perhitungan volume chemical dilakukan dengan menghitung kapasitas tubing dan casing. Kapasitas tubing diperoleh sebesar 0,0057 barel per feet, sedangkan kapasitas casing 0,024 barel per feet. Karena tubing depth sama dengan IoT. Banyak perhitungan untuk kedua diasumsikan sama. Hasilnya, volume tubing adalah 3,41 barel dan volume casing 14,34 barel. Sehingga total volume aromatic solvent yang dibutuhkan adalah 17,76 barel. Untuk biaya chemicalnya, yaitu biaya toluene tercatat sebesar 8.400 per barel. Untuk musol, 2 butosietanol, yaitu sebesar 6.412,268 per barel. Untuk silennya itu 6.059.558 perak per barel dan solar tahun 2013 yaitu sebesar 874.500 perak per barel. Berdasarkan volume displacement, kebutuhan bahan untuk skenario aromatic solvent adalah toluene 8 barel dan musol 11 barel. Sementara kombinasi parafinik aromatik membutuhkan silen 11 barel, musol 6 barel dan solar 2 barel. Total biaya bahan untuk sumur KMMX aromatik mencapai 137.734.945
1,80 perak. Sedangkan untuk sumur KMM1 kombinasi sebesar 106.877.742 perak dengan asumsi harga minyak 1.164.000 per barel. Di tahun 2013, waktu balik modal adalah selama 11 hari untuk aromatik dan 9 hari untuk kombinasi. Hasil ini menunjukkan bahwa aromatik solvent lebih mahal, sementara kombinasi dapat menurunkan biaya dan tetap meningkatkan pendapatan pasca stimulasi. Untuk rangkumannya itu, peningkatan produktivitas dan penurunan nilai skin menunjukkan sumur masih berpotensi untuk berproduksi lebih baik. Namun data juga mengidentifikasikan model scaling mineral seperti CaCO3 sebagai masalah lanjutan. Menurut analisis kami, stimulasi chemical injection kurang efektif. Metode hot water eh, injection dinilai lebih cocok karena dapat menangani wax sekaligus scaling. Jika setelah stimulasi masalah utama tinggal scaling, maka matriks hashidazing menjadi opsi lanjutan untuk meningkatkan produktivitas minyak. Selain itu, karena water cut sumur sudah tinggi, perlu dipertimbangkan evaluasi artificial lift atau penerapan IOR sebagai alternatif peningkatan produksi lanjutan. Baik, lanjut ke lanjut ke kesimpulan, di mana yang pertama setelah dilakukan injeksi chemical aromatic solvent didapatkan hasil yang membaik, di mana pada perhitungan IPR menunjukkan bahwa kurva IPR setelah stimulasi memiliki nilai lebih besar yang mengindikasikan produksi meningkat, yaitu dari 8,5 barrel menjadi 11 barrel. Untuk perhitungan laju minyak IPR adalah 32,45 barrel saat sebelum dan 42,06 barrel saat sesudah stimulasi. Permasalahan wax content dan viskositas minyak yang terlalu berat diatasi dengan aromatic solvent dibuktikan oleh data lab KMM, di mana wax content menurun dari 21,37% menjadi 0,36%, serta pada chemical kombinasi parafinik dan viskositas minyak dari 220,28 center point menjadi 3,68 center point. Untuk chemical aromatik dan 3,33 center point untuk chemical kombinasi, parameter ini yang menyebabkan produksi minyak meningkat. Lanjutan nilai skin faktor sumur KMMX meningkat setelah dilakukan stimulasi. Hal ini disebabkan oleh kandungan CaCO3 yang terbawa dalam minyak berat. Nilai dari silika indeks sumur KMMX cukup besar di angka 2,06. Di saat viscositas menurun, maka partikel yang terbawa terlepas dan menyumbat pori lubang sumur. Meskipun peningkatan skin faktor terjadi, nilai produktivitas indeks tetap meningkat dari sebelum stimulasi, menandakan keberhasilan stimulasi dalam meningkatkan produksi, yaitu dari angka 4,80 menjadi 5,03. Meskipun tidak signifikan, tetapi kenaikan tetap dikategorikan keuntungan produksi. Dan PI dalam rentang 2 sampai 5 masih dikategorikan sebagai sumur yang produktif. Volume displacement yang dibutuhkan untuk mengetahui seberapa banyak chemical yang diinjeksikan didapatkan, yakni 17,76 barrel atau dibulatkan sebesar 18 barrel. Dengan perbandingan pengujian sumur KMMX, yaitu Toluen, Musol 40 banding 60, maka Toluen yang dibutuhkan dalam penginjeksian adalah 8 barel dan mutual solvent sebanyak 11 barel. Pada percobaan kombinasi parafinik solvent didapatkan hasil 11 barrel untuk silen, 6 barrel untuk musol, dan 2 barrel untuk solar. Kemudian dari data biaya chemical yang ada disimpulkan dalam stimulasi sumur menggunakan aromatic solvent membutuhkan biaya bahan sebesar 137.734.945. Dengan asumsi harga minyak di tahun 2013 berdasarkan data Ditjen Migas SDM adalah 1.164.000 per barrel, maka dibutuhkan 11 hari produksi untuk mengembalikan modal jika menggunakan aromatic solvent dan 9 hari jika menggunakan chemical kombinasi. Keuntungan meningkat di mana sebelum injeksi hanya mendapatkan 9.880.030 dan 34 ketika setelah injeksi, meskipun memakan modal yang cukup besar, namun produksi per hari meningkat. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.